selamat sore sahabat suara kupu-kupu. Semoga kebaikan selalu menyertai Anda semua. Baik, hari ini kita akan membahas seputar epidermolysis bullosa. Jadi epidermolysis bullosa ini adalah penyakit kelainan. Jadi dia kayak genetik, jadi mutasi genetik gitu. Dan sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya adalah Umi. Saya salah satu dari ibu pasien epidermolysis bullosa yang bernama Jihan. Kami dari Kediri, dan usia Jihan sekarang 2,5 tahun. Jadi awal mula saya tahu kalau dia kena EB itu waktu itu habis lahir itu dia kayak luka di bagian kaki, kayak melepuh gitu. Habis itu kita sempat bawa dia ke rumah sakit awal dia dilahirkan gitu, dan ternyata pihak medis sangat disayangkan kurang paham dengan sakitnya anak saya. Jadi ada sedikit kesalahan waktu perawatan dia. Jadi seminggu di rumah sakit yang awal dia dirawat itu dia kayak membusuk. Saya pikir itu mengering, tapi ternyata membusuk. Jadi habis itu kita dirujuk ke rumah sakit daerah Pare di sana, di daerah Kediri sana, dan mendapat perawatan 3 bulan. Jadi penyakit EB itu dia masih belum ada obatnya, tapi kita berusaha perawatan dan berusaha memberi support untuk pejuang-pejuang lainnya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang penyakit itu dan kesehariannya. Kita juga mau kenalan dengan narasumber kita nanti, dengan Adik Takiyah ya. Dan hari ini aku sebenarnya kan mau memperkenalkan Jihan juga, tapi ternyata dia sedang mandi. Dia suka banget sama air, jadi memang nggak mau diajak. Jadi lain kali di live berikutnya saya akan memperkenalkan anak saya. Dia lucu sih, lucu gitu dengan keterbatasan dia. Sebenarnya bukan keterbatasan sih, dia itu istimewa ya dengan sakit yang seperti itu. Dengan dia yang kulitnya gampang kena luka, dia masih semangat untuk menjalani hari-harinya gitu. Ini yang bergabung. Halo, selamat sore Mami Jihan. Mami Takiyah juga ada. Terus mamanya Mama Gendis. Halo. Nah, ini semua juga mami-mami hebat, pejuang dari epidermolysis bullosa juga. Gitu. Dan kita juga saat ini juga berjuang untuk pengobatan yang lebih baik lagi, perawatan untuk anak-anak kita juga yang kena sakit. Halo Mama Jihan. Selamat sore Mbak Alimatus, selamat sore Ibu Evi. Halo. Ya Mbak Alimatus, itu ibu dari Eliza juga salah satu pasien yang sakit EB juga. Dia pejuang EB juga. Halo Bapak Asriyati, selamat sore. Baik, jadi epidermolysis bullosa itu karena dia itu kayak butuh perawatan banyak banget sama dressing gitu. Jadi kita itu biasanya kayak butuh banyak sekali dressing. Jadi kayak perban dan lainnya gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan juga kita adakan donasi juga sih untuk anak-anak kita gitu. Kita coba menghubungi Adik Takiyah dulu.
sambil menunggu kita terhubung sama adik Takia, nanti jika ada yang ingin ditanyakan seputar EB dan halo sayang. Iya, halo. Ya, jadi salah satu ya tujuan EB kita, dia sangat ceria dan baik tentunya. Jadi silakan diri saya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya namanya Mutia. Saya ibu dari Takia. Ini anak saya, namanya siapa? Takia Kofia. Namanya Takia Kofia. Umur berapa tahun? 4. Umur 4 tahun. Takia mengidap penyakit apa? Penyakit belosa. Itu penyakit apa itu? Penyakit lupus Takia. Oh, penyakit lukanya Takia katanya. Iya. Adik Takia, itu gini Bu, itu pertama tahu kalau adik kena penyakit Bu. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Awal kena Takia tuh penyakit EB itu, Takia kan lahir secara sesar ya. Jadi pas waktu diangkat dari perut itu, kakinya itu kan melepuh dari lutut sampai ke kaki, dua-dua kakinya itu seperti itu. Dan waktu itu dokter juga heran, ini kan baru kasus pertama ya di daerah saya pada waktu itu. Jadi mereka heran, sampai kami dirawat di NICU, Takia dirawat di NICU selama 24 hari. Nah di awal itu Takia didiagnosa sindrom S4 karena mungkin jenis lukanya ya yang merah-merah, padahal itu kan bekas lepuhan yang merah-merah itu semua. Jadi mereka mengira Takia terkena penyakit sindrom S4, padahal bukan ya. Selama 24 hari di NICU itu ada satu momen di mana infusan Takia itu tubuh Takia sudah tidak kayak sudah menolak infusan begitu. Jadi infusannya tersumbat, macet gitu. Nah di situ mau nih diganti suntikannya ya, yang sebelah sini kayaknya waktu itu dia tangan sebelah sininya waktu itu diinfus di bagian sini. Nah pas waktu mau dibuka infusannya itu kulitnya ikut terkelupas. Nah di situ tuh momen yang paling sedih ya rasanya pada waktu itu. Sampai waktu itu kulitnya harus digunting ya seperti itu. Kalau mengingat waktu itu tuh rasanya sedih sekali karena kulitnya harus digunting. Jadi setelah digunting sama perawat waktu itu, kami minta nih sama dokter, dok bisa nggak Takia tidak usah diinfus lagi. Kita minta Takia untuk tidak diinfus lagi, bisa apa ada jalan yang lain supaya Takia tidak diinfus. Nah setelah itu sampai perawatnya bantu saya menjelaskan ke dokter bahwa kulitnya seperti ini, ikut terkelupasan plester, jadi takutnya kalau diinfus lagi, diplaster lagi, nanti kulit sebelahnya terkelupas lagi. Nah setelah itu tindakan yang dokter lakukan ya, Takia disuntik nih di pahanya. Setiap hari itu diberikan suntikan, tapi karena sudah tidak diinfus ya, jadi luka Takia itu ada aromanya, jadi kayak bau gitu. Nah di NICU itu kan ruangannya agak luas. Nah ada satu ruangan di situ yang pasiennya agak kurang pasiennya di situ. Takia dibawa ke situ, kayak seolah-olah Takia itu diasingkan. Dia karena mungkin lukanya sudah bau. Terus juga mungkin dokter takutnya akan terjadi apa-apa dengan pasien yang lainnya. Jadi waktu itu Takia dibawalah ke sudut-sudut ruangan itu. Pokoknya Takia paling ujung seperti itu. Nah di situ tuh sedih, tambah sedih rasanya karena kayak kita tuh kayak merasa dikucilkan waktu itu. Penyakit Takia kayak dilihat seperti apa begitu ya waktu itu. Jadi 24 hari itu betul-betul waktu yang tidak sebentar rasanya untuk kami berjuang waktu itu.
di mana Takia sudah tidak pakai baju, hanya pakai selimut-selimut, berjuang sampai bahkan karena tidak diinfus, jadi Taki harus minum obat oral, jadi dia harus minum obat melalui mulutnya. Padahal waktu itu kita takut, anak baru usia berapa hari kok sudah dikasih obat ya. Tapi sekalipun dokter yang memberikan, tetap ada rasa ketakutan sebagai orang tua, nanti rusak ginjalnya lah atau apalah, karena ini kan anak baru berapa hari lahir ke dunia sudah harus minum obat, sudah harus cerna obat, jadi kita takutnya di situ. Sampai kami berusaha untuk selalu minta keluar rumah sakit, tapi dokter masih mau berjuang untuk kesembuhan Takia. Sampai tiba waktu dimana hari ke-24 ya kayaknya waktu itu, Takia sudah harus mau keluar. Kita bahagia karena kulit Takia sudah mulai mengering, jadi kita happy waktu itu. Takia sudah bisa pulang. Nah, tapi waktu itu dokter menyarankan kita tetap harus kontrol 2 kali seminggu, dan juga tolong, kata dokternya, tolong ya Bu, luka Takia dijaga, jangan sampai ada lalat, karena takutnya infeksi ya kalau ada lalat menyentuh lukanya waktu itu. Jadi pulanglah kita waktu itu. Jadi kurang lebih singkat cerita, selama perjalanan setelah 24 hari itu di NICU, menuju ke usia 3 bulan Takia tuh, di situ kita bolak-balik kontrol aja terus ke rumah sakit. Nah, lucunya setiap kita kontrol kan itu kita ke rumah sakitnya di jam 10. Pulang-pulang sudah sholat duhur ya, ba'da duhur. Kok pulang nih Takia banyak lepuhan, sebelum pergi tuh mulus-mulus aja, lukanya luka yang mengering-mengering itu aja. Pas pulangnya kok banyak lepuhan, ada lepuhan besar-besar begitu. Dan saya pelajari itu 2 bulan lebih ya, saya pelajari itu. Nah saya konsul nih sama dokternya, dok, rasanya anak saya ini tidak cocok sama cuaca panas, karena setiap kali pulang dari periksa selalu ada lepuhan baru. Nah waktu itu dokternya juga bingung, oh iya ya kok seperti itu, padahal semua jenis obat sudah diberikan. Nah waktu itu dokternya bingung, tapi tetap nih dokternya mau berusaha untuk supaya Takia bisa sembuh normal begitu. Tapi saya inisiatif karena sudah 2 bulan lebih tidak ada perkembangan, hanya seperti itu, luka mengering, pulang dari rumah sakit ada lepuhan. Jadi saya inisiatif untuk ke dokter kulit, karena kebetulan di daerah kami waktu itu di tahun 2018 ya, di situ belum ada dokter kulitnya di rumah sakit yang daerah tempat kami melahirkan. Nah, ke daerah tetangga lah kami di sana, kebetulan ada dokter kulitnya. Nah, dokter kulit yang di sanalah yang mengusulkan kami untuk ke ibu kota, karena dokternya pun panik waktu lihat Takia. Kata dokternya, ibu ini kenapa kulitnya seperti ini, begini-begini, pokoknya dokternya panik waktu lihat Takia. Jadi dia mengusulkan ibu ke ibu kota aja ya, dengan prof, ini guru saya dulu. Ibu langsung ke sana karena dia yang menangani kulit anak. Jadi kita ke ibu kota lah. Itu singkat cerita prosesnya juga agak lama ya, bolak-balik kita ke ibu kota waktu itu, sampai Takia diusulkan untuk masuk ke rumah sakit besar lah di ibu kota itu. Dan dokter yang prof ini memberitahu kami dia akan mengontak dokter yang ada di rumah sakit tersebut untuk Takia ditangani, kalau perlu ada biopsi akan dibiopsi juga kulitnya. Tapi pada waktu di ICU itu Takia tidak dibiopsi, Takia tidak diapa-apain juga. Cuma banyak nih dokter, hampir pokoknya lebih dari 10 ya dokter kulit waktu itu yang datang mengunjungi Takia, semua dicek semua luka-lukanya. Nah di situ barulah mereka berkumpul atau rapat begitu mungkin ya, untuk mendiagnosa jenis penyakit Takia. Nah waktu itulah kita dapat ternyata Takia ini mengidap penyakit epidermolysis bullosa. Tapi waktu itu dokter yang menangani Takia di situ di rumah sakit itu tidak menjelaskan bahwa Takia jenis penyakit ini seperti ini, penyakit ini begini. Bahkan tidak menjelaskan bahwa penyakit ini apakah ada obat, apakah bisa sembuh, itu tidak dijelaskan. Cuma mereka berikan kita salep ya, salep gentamicin, fluoride acid kalau tidak salah ingat waktu itu, dengan pelembab Soticare katanya.
Ibu ini pakai ini aja ya, rutin pakai pelembab juga, ini salep untuk luka-lukanya. Nah, sejak itulah kami setelah tahu diagnosa penyakit takia, pulanglah kami ke daerah, ke tempat kami tinggal, dan di situ kami baru mencari tahu tentang apa EB itu, ini penyakit apa. Dan setelah kami ketahui ternyata tambah sedih lagi ya, karena ternyata penyakit ini belum ada obatnya. Ya, seperti itu kisah perjalanan sampai tahunya, seperti itu. Memang pada saat itu waktu pertama memang belum begitu banyak yang tahu ya dengan penyakit langka ini, makanya kita juga agak kesusahan karena kita juga di daerah terpencil, belum berkembang gitu, makanya pihak medis pun bingung. Wah, perjuangan Atakia ya. Iya. Iya, terus habis dikasih apa? Puladi tadi sama Etopiclair itu, Etopiclair ya, itu pelembabnya. Dia Topicare nama pelembabnya. Oh, itu berkurang atau gimana? Waktu itu rasanya ya begitu-begitu ya, luka mengering, akan muncul lepuhan, luka mengering, dan itu gatalnya kan anak-anak, padahal waktu itu usia 3 bulan tapi sudah jago menggaruk sana sini digaruk. Jadi tetap muncul luka, muncul begitu sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi karena garukan itu tadi. Sampai usia 5 bulan itu kami pokoknya bolak-balik kontrol, dan juga diresepkan obat minum, tapi kayaknya obat minumnya itu tidak kayak tidak bereaksi sama tubuh takia, tetap gatal. Itu gatalnya anak EB itu luar biasa ya, lebih dari anak orang normal dia punya gatal. Jadi ya begitu, tidak ada perkembangan sampai usia 2 tahun kayaknya tetap masih gatal terus takia waktu itu. Oh, tetap seperti itu, tetap gatal dan sepanjang sampai usia 2 tahun itu takia. Iya, setelah itu ada yang resepin sirup atau apa gitu. Iya. Dari pihak dokter yang tempat kami selalu kontrol takia itu kan ada tuh diresepkan sirup untuk gatal katanya, tapi minum itu pun tidak bereaksi sama takia. Jadi sampai kami keliling ya, bahkan usulan para tetangga, semua keluarga pakai ini pakai itu, katanya ampuh untuk ngobatin gatal. Semua kami coba dan nyatanya tidak ada berefek seperti itu. Sampai kami juga mencoba alternatif obat tradisionalnya waktu itu, tapi itu hanya ampuh untuk luka takia. Waktu itu saya pakai kunyit mentah sama VCO sama bawang merah. Katanya bawang merah itu bisa mengurangi gatalnya, kunyit untuk antioksidannya ya, seperti itu. Tapi pas kita pakai, iya memang ampuh sih untuk lukanya takia, mudah cepat kering begitu, tapi untuk gatal belum bisa mengurangi waktu itu ya. Sampai 2 tahun itu belum bisa. Pakai bawang merah itu nggak panas ya di kulitnya Dek Takia? Alhamdulillah tidak ya, waktu itu tidak. Iya, mungkin karena kita kan gabung ya, masukkan dalam VCO itu dicampur semua, pakai kunyit, pakai bawang merah itu tadi dan VCO, terus itu dioles-oleskan ke lukanya takia. Nah, sedangkan untuk pelembabnya Topicare, ya kita rutin pakai Topicare itu, tapi entah kenapa tetap aja gatal. Jadi perjuangan paling luar biasanya itu setiap malam. Jadi nanti takia bisa nyenyak tidurnya menjelang subuh, jadi sekitar jam 3 apa setengah 4 di situ dia baru bisa nyenyak sampai siang. Nah, kalau mulai lagi memasuki waktu maghrib atau ya kalau siang juga bermain sambil garuk-garuk, siang sore kayak begitu, dia pakai paling pasti garuk-garuk sambil main, garuk-garuk juga. Oh, tetap ya garuk-garuk. Itu biasanya habis digaruk gitu kayak muncul kayak blister atau gimana gitu Kak? Kalau untuk takia waktu usia kecil itu iya, ada blister-blister,
Tapi menuju besar di usia setahun menuju 2 tahun itu dia mulai bukan blister lagi ya, karena dia sudah lepuhan besar, terus bisa juga langsung jadi kulitnya terkelupas, digaruk tuh langsung ngelupas itu dia punya kulit, jadi langsung jadi luka seperti itu. Oh iya. Ya soalnya kalau jihad itu juga gitu, dia kalau ganti ya yang gede, yang gede itu Iya. kalau nggak berani mau kan ya. Iya, seperti itu. Siapa itu tangannya? Oh, itu yang kulit kering-keringnya itu dia buka-buka sendiri. Kan kalau pakai pelembab kan udah gampang tuh dikupas-kupasin kalau pakai pelembab. Nah, itu dia sudah gampang buka. Jadi sekarang dia pintar sendiri potek-potekin itu dia punya kulit kering itu, atau yang luka sudah mengering dia kelupas-kelupasin semua itu. Iya, jadi memang sepertinya pelembab itu penting ya, pelembab kayak gel itu juga penting ya untuk perawatannya anak ibu ya, untuk supaya kulitnya yang keras-keras itu jadi nggak gimana ya, biasanya kulit keras itu kalau kita nggak pakai pelembab itu kan kayak anak kecil itu suka risih ya bun ya, itu kayak disobek gitu sama dia, habis itu kan jadi berdarah gitu. Nah kalau kita pakai pelembab itu nanti nggak gitu, jadi kayak teksturnya jadi lembut, habis itu kalau disobek gitu udah gitu. Jadi memang wajib ya. Iya. Jadi Takia itu perawatan lukanya yang karena sekarang kan Takia sudah mulai menggunakan namanya dressing ya. Nah, nanti kami itu mulai dressing pas kami ketemu dengan juga salah satu orang tua ya, Ibu Tato. Nah, disitulah kami diberitahu kalau ternyata ada begini. Padahal waktu itu kan di ibu kota yang tempat kami periksa ya, di Makassar waktu itu dokter juga pakai dressing, cuma dokter tidak menjelaskan cara pemakaiannya ke kita seperti apa, cara penanganan kelukanya itu seperti apa, itu tidak dijelaskan sama dokter pada waktu itu. Nah, nanti saya belajar pas ketemu sama Bu Tato ini, di situ ternyata ini namanya dressing, jadi pakai ini, di situlah kita baru mulai perban Takia. Waktu kecil sih pernah ya diperban Takia sesekali kalau lukanya agak parah atau anaknya terlalu menggaruk, tapi perbannya waktu itu cuma pakai kapas. Jadi kapas yang kita kasih VCO terus ditempelin tuh di lukanya, lalu kita langsung balut pakai perban. Jadi tuh kayak di kulit nggak ada foam atau pelapis begitu, langsung perban tuh yang nyentuh ke kulitnya. Jadi waktu itu kita kan dasarnya mikirnya cuma ya udah dikasih begitu aja, padahal itu waktu itu anaknya sampai kesakitannya kalau mau diganti perban karena kapas yang melengket di luka itu kan kalau pakai kapas agak bau ya, mungkin karena kapas tidak ada tekstur itunya, jaring-jaring yang lubang-lubangnya begitu. Kapas kan kayak kedap udara ya, jadi itu kayak agak bau. Nah, pas usia menuju 3 tahun iya kayaknya waktu itu Takia, disitulah kami belajar tentang dressing, kita mulailah perban Takia. Dan kebetulan juga Takia kan waktu itu belum bisa jalan, Takia tuh nanti bisa jalan pas usia 3 tahun. Jadi kalau anak-anak Ebi di luar sana yang anaknya usia sekian belum bisa jalan, kalian jangan patah semangat ya sebagai orang tua, karena kami Takia sendiri itu kami tidak memaksakan, pokoknya semua atas Takia aja. Kalau Takia sudah mau bisa berdiri ya berdiri, kalau bisa jalan, alhamdulillah kita semua syukuri selama anak kita masih sehat-sehat ya, masih ceria, masih aktif, berarti anaknya masih sehat. Itu untuk ukuran kami ya sebagai orang tua EB, seperti itu. Jadi Takia itu bisa jalan di usia 3 tahun setelah kita mengenal namanya perawatan luka dengan metode dressing ini, seperti itu. Kita sudah mulai pakai onjel, dan alhamdulillahnya karena waktu itu kan juga dikenalkanlah kami sama pelembab Kivi ya, pelembab Kivi waktu itu. Pas waktu itu kita pakai itu, alhamdulillah gatal Takia berkurang. Nah, itu yang kami rutinkan sampai sekarang, sampai Takia usia 4 tahun. Benar-benar? Mau bilang kalau mau baringnya?
Iya. Yes. Jadi Gitu. memang branding itu penting ya untuk apa anak-anak EB seperti itu. Ah, iya, iya, iya. Jadi kalau kita tanpa pelembab juga itu bermasalah juga di kulit. Terus kita itu juga harus pinter-pinter kayak trial error gitu ya ke dia. Jadi nggak semua ya. Tidak benar. Suaranya putus-putus tuh, enggak. Suaranya putus-putus. Apa jaringan saya yang ini ya? Suaranya agak putus-putus. Coba diulang pertanyaannya. Gini, selain pengamatan utama, itu biasanya mungkin ada apa yang sama kita saya yang itu Selain apa tadi? Selain dressing, pelembab, ini masih kurang jelas saya dengar ini. vitamin yang biasa dikonsumsi Vitaminnya, oh ya, vitaminnya kalau waktu kecil kan kita cuma pakai dari resep dokter, waktu itu dari dokter anak yang merek Samel. Tapi waktu kecil juga itu kami ini dari kakak ya, kakak kebetulan terdapat itu ikan sidar. Jadi kami tuh fokusnya makan ikan sidar. Jadi mungkin itu yang bantu juga, taknya waktu itu agak apa ya, sampai kita tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit lagi untuk kontrol atau apa lain sebagainya begitu. Kita kontrol, kita rutin kasih makan taknya nasi, sayur sama itu ikan sidar. Tapi waktu itu kan makanannya semua dipakai di blender semua ya. Dan saya juga karena taknya masih ASI, jadi saya juga yang makan ikan sidarnya. Jadi berharap melalui ASI itu turun ke Takia. Tapi sejak ini usia 3 tahun Takia rutin minum itu madu, ada madu gisidat juga. Kalau madu sih iya memang kita tetap rutinkan madu karena untuk juga membantu ininya ya, imunnya. Terus kalau vitamin sejauh ini kita cuma kasih vitamin yang kit D ya, yang vitamin D itu, sama yang untuk mata vitamin A. Terus dibantu sama propolis. Jadi untuk imunitas tubuh Takia konsumsi propolis, tapi propolis kids ya untuk anak ya, merek British itu. Maaf ini enggak apa-apa kan nyebut merek seperti di sini. Ya pokoknya itulah propolis anak itu. Iya. Iya. Itu merek. Iya, untuk ibu-ibu lainnya kalau ada pertanyaan silakan komen. Ya nanti sebisa mungkin kita jawab ya. Iya. Kembali lagi, Dek Takia selain permasalahan di kulit, itu biasanya ada permasalahan lainnya apa enggak ya? Oh, Takia tuh di mulut. Jadi di mulut itu penuh luka-luka di mulutnya. Bahkan di kepala juga pernah, tapi di kepala itu ampuh pakai VCO sama minyak argan. Jadi kalau misalnya ada orang tua anaknya rambutnya gugur yang khusus untuk penderita EB ya, rambutnya gugur. Dulu Takia juga gugur, bagian sininya tuh agak botak dulu Takia. Rambutnya berguguran, luka-luka, pokoknya satu kepala itu luka. Tapi kami untuk lukanya kami pakaikan VCO. Sedangkan untuk rambutnya tumbuh kembali itu kita pakai argan. Sampai sekarang kami masih rutin pakai argan. Jadi ini tuh rambutnya Takia tidak lepas dari minyak. Seperti itu. Iya. Jadi dibalurin nih. Iya, setiap pagi kita pakaikan minyak terus. Biar walaupun sudah disampo, nanti itu kita pakaikan lagi minyak argan itu. Nah, tapi Takia juga sering luka tuh bagian matanya. Pernah sekali tuh di bagian selaput matanya tuh kayak ada luka, tapi waktu itu dia tidak mau buka matanya, ditutup aja terus. Sampai ada bekas milia. Kan anak EB tuh kadang kalau sudah luka tuh ada muncul milia ya. Nah, di mata itu ada milia. Ada milia itu. Di bagian telinga juga dia luka. Nah, iya. Itu kalau di mata Iya. biasanya kasih apa, Ibu? Waktu masih kecil kan sampai usia 2 tahun 9 bulan dia kan masih ASI waktu itu. Jadi kita pakai ASI aja, dikasih di matanya. Pokoknya disemprotkan aja tuh pakai ASI di matanya. Alhamdulillah itu efektif ya, itu ampuh untuk mata Takia waktu itu.
seperti itu. Iya, iya. Itu gini ya, biasanya yang memicu luka di kepala itu apa saja, Ibu? Kan itu kan ada rambut ya, logikanya ada rambut ya. Kan Iya. kita kan biasa tanpa gesekan ya anak EB itu. Iya. Nah, kalau di kepala itu kan biasanya dilindungin sama rambut. Nah, itu biasanya lukanya itu karena apa? Kayaknya garukan juga ya, karena garukan. Karena Takia kan waktu kecil itu tangannya tidak tenang, garuk sana garuk sini. Itu Adek Jihan. Halo Adek. Kan mau bergabung. Halo Adek, adeknya sudah panggil Adek Jihan. Jihan. Halo. Halo. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Dinda Putri. Bu, itu timbul milianya di bagian mana aja, Bu, dulu? Apanya? Itu timbul milianya itu di bagian mana aja? Kalau milia itu pokoknya semua di bekas luka Takia. Jadi kalau dia punya luka terus sudah kering, nah nanti itu muncul tuh bintik-bintik putih milia itu. Jadi semua dulu wajahnya Takia penuh dengan milia karena di wajah Takia itu dulu banyak sekali luka. Jadi pokoknya semua tiap yang ada lukanya sembuh, setelah sembuh itu pasti akan muncul milia. Tapi kita tidak ngapa-ngapain, pokoknya rutin aja pakai pelembab, nanti milianya hilang sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah, tapi masih ada cuma sudah berkurang. Oh gitu. Ya. Halo Adek. Adeknya ceria, Adek Jihan dia ya. Iya halo, ini kakak Takia. Halo. Halo. Gemes ya anak kecil. Iya, dia selalu itu, kalau Jihan itu selalu niruin apa yang diomongin bundanya. Jadi apa yang dia dengar itu diomongin. Man, ya Jihan ini permasalahan kulitnya nggak begitu banyak sih sebenarnya, tapi memang dia itu blisternya yang banyak. Iya. Halo. Halo. Untuk makannya Taki gimana? Kalau Takia baru bisa makan nasi, tapi itu nasi pun masih nasi lembek ya di usia 4 tahun Takia. Jadi sebelumnya itu cuma di blender semua nasinya semua di blender. Jadi kalau makannya Takia nasi lembek, terus dia pakai sayur. Takia tuh sayur dia paling suka sayur hijau-hijau yang bening-bening gitu, dimasak biasa aja pakai garam, tidak pakai penyedap. Terus ikan, dia paling suka ikan, tapi kita biasa kasih ikan Takia tuh ikan sungai. Kalau di sini ada namanya ikan gabus sama ikan mujair. Mungkin kalau di Jawa ya namanya ikan nila kali ya. Itu ikan sungai begitu. Itu kalau ikan gabus kan memang ampuh ya albuminnya itu untuk luka. Jadi dulu tuh kita rutinkan itu. Kalau sekarang Takia bebas karena kebetulan kita juga sudah cek alergi dan alhamdulillah Takia tidak punya alergi. Jadi apapun bisa dimakan. Tapi karena kondisi mulut yang sering luka, Takia sendiri yang membatasi dirinya untuk tidak sembarang makan seperti itu. Oh, jadi lebih hati-hati ya intinya. Ya, ini kita dapat pertanyaan juga dari Pak Dwi Kukuh ya. Apakah kita juga bisa muncul di area lidah? Lalu bagaimana penanganannya Ibu ya? Oh, kalau di ini ada si kecil ikut juga. Iya. Nah, kalau di bagian mulut itu waktu kecil kita cuma rutin pakaikan madu atau VCO. Karena Takia juga nanya senang ya apapun, pokoknya dia tuh apa aja yang dikasihkan tuh dia mau karena semangat untuk sembuhnya itu luar biasa ya. Anak-anak pejuang EB ini luar biasa, dia punya kemauan untuk sembuh itu luar biasa. Jadi seperti itu. Tapi kalau sekarang Takia dia lebih cenderung ke ini garam Himalaya ya. Garam Himalaya itu ditaruh di air sampai halus. Pokoknya bercampur sama air itu. Terus itulah dikumur-kumur di mulutnya. Ditaruh ke mulutnya, dikumur-kumur. Nah itu ampuh untuk sembuhkan luka di mulutnya Takia. Yang usia sekarang ya, kalau waktu masih bayi itu cuma kita pakai madu sama VCO.
Kalau sekarang pakai garam, garam Himalaya itu tadi dikumur-kumur. Tapi kemarin juga kita dapat bantuan juga ya, salep mulut. Ternyata tadi pagi kita coba untuk Takia senang karena rasanya mint, kayak permen mint itu. Dia manis-manis, terus segar katanya. Itu tadi pagi kita pakaikan di lidahnya, masih ada kali luka di lidahnya. Nah, alhamdulillah di luka di lidahnya sudah berkurang. Coba bisa dekat-dekat. Nah, Itu di lidahnya. iya, Pak. Iya. Ya, saya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Dinda lagi. Pelembab Iya. di kondisinya Takia pakai apa? Apanya? Pelembab wajahnya Di Takia. wajah. Oh, kalau pelembab untuk di wajah sama ya, kita pakai merek Kivi juga. Tapi kalau yang Kivi ini ya, tunggu sebentar saya ambilkan. Nah, yang ini. Kalau yang ini kan dia teksturnya agak lembek, agak yang pokoknya umumnya lotion itu dia teksturnya ini. Jadi kita pakai ini di wajah Takia juga. Tapi kalau untuk yang diperban, yang di badan-badan itu sama di kaki diperban, kita pakai Kivi yang dia teksturnya agak mirip Vaseline, tapi bukan, kan kalau Vaseline agak lebih ini kayak percampuran Vaseline dan lotion. Itu teksturnya yang Kivi yang besar itu. Kalau di Indonesia mungkin sudah ada ya, di Shopee sudah ada tuh Kivi, apa ya namanya itu, lupa juga, yang besar Di Shopee tempatnya. ada sih, tapi nggak ada yang gede banget itu. Itu memang sengaja dibedain atau memang dia awalnya kan kita tidak tahu kalau tekstur yang besar itu seperti itu. Jadi kita coba-coba aja dulu di kulit sehatnya. Ternyata Takia tidak begitu suka kalau di kulit sehat karena dia agak lengket. Teksturnya yang Kivi yang besar itu agak lengket. Jadi anaknya tidak suka. Nah, kita cobalah inisiatif sendiri, kita khususkan untuk di luka yang kita pakai pelembab di badan yang diperban, dan untuk yang Kivi ini tadi karena dia teksturnya ringan, tidak begitu lengket, kita pakailah di kulit yang sehat, yang seperti ini, seperti di wajahnya. Itu akan cepat menyerap, jadi rasanya tidak lengket. Kalau yang di badan kita pakai yang Kivi yang besar itu bisa bertahan kulitnya lembab sampai 3 hari. Padahal itu diperban loh ya. Iya, maksimalnya 3 hari. Kalau untuk Takia itu maksimal 3 hari yang Kivi yang besar itu. ya. Jadi kita itu memang harus cari pelembab yang melembabkannya lama biar nggak sebentar-sebentar dioles, sebentar-sebentar dioles. Jadi pinter-pinter kita nyari. Iya, segalanya bisa kita coba-coba. Oh, itu kapan namanya, Kivi Intensive Body Moisturizer tuh dari Iya. Tato. Namanya itu Kivi Intensive Body Moisturizer. Ya, nih Nah, ini Ibu Ali Mantun tanya, lepuh di ketiak itu solusinya gimana? Kalau lepuh di ketiak itu pakai wonjel. Saya pakai wonjel. Kemarin rutinnya pakai frontosan ya. Jadi kalau Takia tidur kan untuk tangannya kan diangkat ke atas, jadi bebas tuh. Jadi dia cepat mengering kalau dikasih gel. Jadi kan juga kena angin, jadi lukanya agak cepat kering. Dan untuk mengantisipasi terjadinya luka di ketiak, diangkatnya jangan di ketiak ya, langsung badannya aja dipeluk supaya tidak terjadi luka di ketiak. Seperti itu. Ini memang anak EB itu kan rentan banget ya kulitnya. Jangan asal diangkat, dipeluk, kaki itu, kakinya diangkat gitu. Iya. Paku gitu. Itu lebih aman ya ibu-ibu ya. Nih Bu Tato tanya tadi di Jihan udah pakai pelembab belum? Ayahnya nggak bisa. Nanti setelah ini. Untuk permasalahan lainnya mungkin seperti gini ya, dan dia itu susah sekali BAB ya, sama iya. ya.
Betul sekali, itu permasalahan nomor 2 pokok ya setelah kulit. Karena ini kan penyakit EB ini kan kompleks banget ya. Selain mata, mulut, tenggorokan, organ dalam pun bisa diserang. Jadi salah satunya juga di bagian pencernaan karena dia susah makan. Jadi dan juga susah, kalau Takia termasuk kurang susah minum ya air putih. Dia lebih senangnya susu. Jadi untuk mengatasi dia pupnya ini agak lembek supaya tidak keras lagi, karena kan terkadang dulu tuh di awal-awal Takia karena mungkin awalnya karena kurang serat, jadi pupnya agak keras. Nah di hari-hari kemudian mungkin dia tahan, dia punya pup, jadi kayak ada trauma seperti itu. Jadi harus berhari-hari, bahkan sampai waktu itu 1 minggu tidak pernah pup. Kita konsul ke DSA dan dikasihlah pengencer pup itu. Nah setelah itu kita pelajari. Jadi ternyata penderita EB itu memang harus juga rutin probiotik ya. Takia tuh minum probiotik, rutin probiotiknya. Atau kita pakai, kalau tidak pakai probiotiknya kan Yakult juga termasuk probiotik ya. Seperti itu kita rutinkan juga Yakult untuk Takia untuk menghindari ini pupnya, sekalipun jeda 1 atau 2 hari dia pupnya masih tetap lembek kalau dia minum itu bantuan probiotik atau Yakult, seperti itu.